Halo Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Selasa 8 Juli 2025, ini tanaman kita ada di 29 HST, di mana di 27 HST kemarin kita melakukan pemupukan susulan ke-4 ya. Jadi susulan pertama 7 HST, terus 14 HST kedua, 20 atau 21 HST ketiga, dan 27 HST keempat. Kita menggunakan grower saat itu 20 kilo dan saprodapnya 7 kilo kita sebarkan rata. Kemudian habis kita pupuk ya kan, sorenya itu hujan. Jadi jam 5 sampai jam 7 hujan lebat Mas Bos di Nganjuk. Mungkin semua area Nganjuk. Terus kemarin di hari Senin dini hari kalau nggak salah, sekitar jam 11-an sampai dini hari itu gerimis deras ya, hujan lah, bisa dikatakan hujan lah. Nah kemarin juga hujan, jadi habis kita pupuk terkena hujan 2 kali, dan alhamdulillahnya banyak tunas-tunas baru yang bermunculan. Tetapi kita jangan lengah, karena hujan kiriman itu biasanya juga berdampak ke pertumbuhan jamur, atau istilahnya tanaman kita juga kaget ya, adaptasinya juga kaget. Terus kelembapan itu habis dipupuk juga bisa gimana ya, bisa mengakibatkan pertumbuhan jamur lah, bisa berpotensi tumbuhnya jamur karena pupuk itu kan sifatnya asam ya. Terus lembab itu juga menambah keasaman, jadi ya harus kita antisipasi. Terus kemarin kita menyeprai ini menggunakan Nativo 2 sendok makan sama Chlorothalonil 2 sendok makan, dan juga Arjuna untuk memberantas ulat yang masih tersisa. Dan ini juga kita hari ini melakukan penyepraian ulang karena kemarin kan hujan loh dini hari. Kita menggunakan tipis-tipisan saja Mas Bos. Jadi ini Sena ini isinya adalah beta siflutrin dan klorbenzuron. Klorbenzuronnya itu bisa untuk membungkerkan telur, ada daya pembungker telur. Dia juga bisa melemahkan ulat ya. Kalau membasmi saya rasa kurang. Nah terus kita tadi kasih ini Dutazep, ini 2 sendok makan. Ini isinya mancozeb, tembaga, dan silika, karena emang habis hujan 2 hari berturut-turut ya. Dan ini sisa di labuan 3, jadi hemat Mas Bos. Terus kita memakai ini Nikazol, ini bahan aktifnya Prochloras dan Propiconazole. Nah sama kayak Remazol P Mas Bos. Terus kita pakai ini Perkat, nah Trobos. Duh Mas, biasanya nggak pakai Perkat, yos biar untuk sugesti kita aja ya, untuk menambah daya kerja obat. Tapi ada perdebatan sih ini kalau Perkat ya, ada yang pro ada yang kontra. Pronya itu setuju kalau Perkat itu menambah kerja obat, ada yang kontra itu malah mengurangi. Nah kalau kita wis pokoknya percaya diri saja wis, nah, manut sugestine awake dewi-dewi, nah, manut kepercayaan kita sendiri-sendiri. Oke, jadi itu perlakuan kita untuk cuaca yang seperti ini. Gimana Mas ngakalinya ya, seperti itu tadi, wayahe ada hujan yo fungine maju gitu. Kita kan petani lemah Mas Bos ya, dalam tanda kutip petani lemah ekonomi. Nah uang kita itu pas-pasan, modal kita itu pas-pasan, jadi yo nek bisa ya seefektif mungkin, seefisien mungkin. Jadi naliko pas ada ancaman baru kita kasih. Ya sebenarnya kalau pencegahan ya dikasih tetap rutinan, tapi kalau begini kita harus situasional karena keuangan kita terbatas. Beda dengan petani yang modalnya sudah besar Mas Bos. Jadi kalau petani modalnya besar, obatnya blak-blak bebas. Nek seperti ini, petani seperti ini wis dibuat juga modal, dibuat keseharian. Nah kita harus membuat seefisien mungkin. Nah seperti itu untuk tanaman. Untuk Tresno Tani ya berdoa ya, doanya Tresno Tani itu dan kesukaan Tresno Tani itu ada hujan seperti ini Mas Bos. Tapi kalau kiriman ya agak-agak ngeri-ngeri sedep. Nah kalau ada hujan kita mengendalikan hama itu agak mudah Mas Bos. Jadi mengendalikan hama itu mudah. Hama ulat pun juga kalau ada hujan dia cenderung pergi. Nah kayak milik Tresno Tani ini, jadi hemat obat Mas Bos.
Untuk dulur-dulur juga tanamannya yang di sini ini dimakan ulat, yang dari Sidokare yang kemarin kita post ya Mas Bos ya, di konten sebelumnya kan semerap dengan videonya bagaimana. Dan itu kalau di lokasinya sana, di kandangnya sendiri sana, Tresno Tani yakin tanaman beliau-beliau itu bagus-bagus Mas Bos. Nah, karena di sini situasinya seperti ini, mungkin juga adaptasi. Karena juga jarang-jarang Mas Bos, raya atau musim kemarau itu beliau-beliaunya tanam di sini. Jarang sekali, baru kali ini. Dan Tresno Tani pun nanamnya juga yang bagian timur saja, nggak berani yang barat. Di konten-konten Tresno Tani sebelumnya ada kok. Nanti bisa disimak bahwa Tresno Tani itu nanamnya di sebelah timurnya Anggelan itu loh, batas air itu sampai ke timur. Yang barat itu enggak. Biasanya kita tanami jagung untuk perlindungan. Karena kalau musim kemarau ya, padi tetangga-tetangga Tresno Tani itu biasanya terserang wereng, dan itu masif sekali Mas Bos. Dulu kita pernah gagal panen di sini gara-gara kayaknya wereng ya. Wereng kalau dulu kan belum usum, belum viral-viralnya janda pirang ya. Tapi di sini sudah. Jadi kita nggak tahu itu apa dulu. Karena kan belum viral ya. Nggak dimakan ulat, nggak ada gerandong. Kalau gerandong kan ada bintik-bintik kayak jahitan putih-putih itu. Nggak ada tanda sama sekali, dan tiba-tiba tanaman mengering, serep gitu. Dan ternyata 2 tahun lagi baru muncul adanya keviralan janda pirang itu, atau gubrem atau trip. Tapi di sini sudah kayaknya 2018 saat kita tanam pertama kali di sini. Jadi pangan ular Mas Bos, pangan ular dimakan aban seperti itu, hama seperti itu. Kaget kita, nggak tahu itu apa, karena kalau ulat nggak kelihatan ulatnya, kalau gerandong nggak ada tanda-tanda jahitan kayak emang tanda-tanda dan gejala hama gerandong. Nah, jadi seperti itu, tanam di sini emang agak sulit. Dulu kita yang ini ya, ini jagung, yang sini ke sana itu bawang merah semua. Nah, jadi kalau di sini pun nanamnya sulit Mas Bos. Ini apitan kita nggak tanam, barangkali ada teman-teman yang ingin mencoba sensasi tanam di sini, monggo coba tanam di sini nggak apa-apa. Nyewa Mas, yo nek bisa nyewa, nek enggak yo piye negosiasi inilah. Nah, karena emang sulit Mas Bos, nek butuh tantangan monggo bisa tanam di sini. Kalau sebelah padi tambah istimewa lagi tantangannya. Tapi kalau sebelah nanti jagung, yo kita kayaknya apitan juga nanam di sebelah timur kalau jagung. Tapi kalau padi yo wis moh lah. Buat Mas Bos perjuangannya, modalnya juga enggak sedikit enak nek pas musim penghujan, modalnya pas-pasan, hasilnya lumayan. Kalau musim penghujan gini wis susah Mas Bos. Nah ini lomboknya wis mulai bagus Mas Bos. Nah yang di sebelah barat ini remuk Mas Bos. Duh Mas, yang sebelah barat remuk. Iya, cedek ini deket tanaman padi. Hamanya lebih banyak daripada yang sebelah timur, ya kan? Padahal ini kan satu lahan ya, sama, tanahnya juga sama, obatnya sama, perlakuannya sama, tapi hasilnya beda. Tuh, seperti yang sini seperti ini, yang sana tadi kan gemuk toh Mas Bos. Nah, sulitnya seperti itu. Ini loh perangkap kaper yang kita pasang. Ini lihat ini berapa ini, ratusan kaper dulu. Ini satu botol aja, satu botol kapernya seperti ini. Nah ini masih ada yang hidup tadi, oh. Gerak-gerak loh. Nek mau ngalami, dikirone ngene iki engko piye-piye. Nah ini loh hamanya seperti ini, agen hamanya. Kini ngendok ya, teorinya ya, kalau bertelur dia itu bisa meletakkan 8 tempat, dan satu tempatnya itu sekitar 48 sampai 50 berapa gitu loh, teori biologinya. Jadi bayangkan sendiri, 8 dikali 50 lah, 401 ekor. Satu ekor kaper. Lah ini berapa ekor kaper gitu. Berapa ekor kaper? Ini yang tertangkap gitu ya lah ini. Ini kan jarak antar botol itu ada sekitar 2 meter lebih, 2,5 meter lah kalau nggak salah.
Lah ruang yang kosong ini pasti kan dia bisa menyelinap masuk. Nah, ini pas yang ketepaan dia itu berpas-pasan dengan ini, pas terbang, pas natap ini, jadi yo terperangkap. Lah sing ini ruang kosong yang banyak luas ini, dia malah bebas berkeliaran. Nah, jadi seperti itu Mas Bos. Kesulitan tanam di sini itu di musim kemarau, karena rata-rata kalau padinya sehat aman. Nah, tapi kalau padinya ada hamanya, nah itu sulit. Rata-rata di sini banyak hamanya, tanahnya gerap soalnya tanahnya kering ya toh, sering keringnya daripada terisi airnya. Jadi hama-hama itu banyak ke lahan padi. Terus untuk pengaplikasian penyemprotan orang sini cenderung tanda kutip ya mohon maaf sodoyo untuk yang nonton ini nanti ya, agak malas untuk ngobat tanaman padi. Jadi semuanya ngelumpuk Mas Bos. Makanya kalau nanam tanaman berambang di sini yo sulit karena hamanya ngelumpuk. Tuh. Kalau yang sebelah timur tanamannya tinggi-tinggi. Tapi ada yang dimakan ulat tapi masih tinggi. Yang barat remuk. Lah engko ngunduh apa gak Mas? Yo dongakne muga-muga ngunduh to Mas. Mosok gak ngunduh yo. Piye engko? Nah, jadi seperti itu. Untuk tanam di sini karakternya seperti itu. Tingkat kesulitannya di musim kemarau. Kalau labuhan kita agak enak. Oke, mungkin cukup itu ya Mas Bos yang dapat kita sampaikan. Kita masih nyepray satu tangki lagi menggunakan tadi Dutazep 2 sendok makan, Nikazol 25 ml, terus Sena kita pakai 35 ml dan perekatnya Trobos memakai 25 ml. Oke, mungkin cukup ini yang dapat kita sampaikan. Minta doanya Mas Bos, semoga tanaman Tresno Tani itu ini selamat ya. Karena bisa dilihat sendiri tadi covernya saja jumlahnya seperti apa, ya kan? Bagaimana kita bisa mengendalikan hama-hama yang seperti itu. Dan ini Mas Bos, ini juga ada dilema untuk para petani sekitar, mau tanam padi atau mau tanam jagung, karena musimnya nggak menentu. Kalau nanam jagung kadung diicir nih, kadung ditanam ya toh, ternyata ada hujan, nah akhirnya nggak tukul. Kadung di sebarne semayan padi ya toh, disiapne wenih padi, terus nggak ada hujan. Nah modalnya tinggi karena main solar, main diesel, nggak ada air dari parit atau sungai. Nah ini semua petani dilema Mas Bos, baik hortikultura, palawija, pokoknya petani sayur semua juga dilema, bimbang. Nah ini bisa dibilang kayak Dewi Fortuna atau bejo-bejan atau gawane awak biasanya main di sini. Tapi yo tetap itu teori nomor 1. Teori dan penerapan lah nomor 1. Kalau soal keberuntungan itu nomor sekian. Tapi tidak menutup kemungkinan keberuntungan itu berpengaruh besar Mas Bos terhadap keberhasilan petani. Yes, pokoknya alami koyok ini dilakoni ae Mas Bos, kanthi semangat, tabah, sabar, pinter, telaten, disiplin, tenagane disiapne, modalnya disiapne, dungane diokai. Wes mungkin cukup itu. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh, iki lho, sing timur iki kabeh no lumayan apik Mas Bos. Wes 80% lah pomon anu. Lah nek sing barat 50% enggak ada.